Jadi begini, sering terjadi pertanyaan-pertanyaan, kapan Pak airnya diganti? Kapan Pak nutrisinya diganti? Jadi kebanyakan untuk hama itu beda-beda. Selada atau jenis lettuce lainnya itu hamanya juga beda. Kurang sinar matahari, ya kurus tinggi langsing jadinya. Atau kita sebut kutilang itu, bolting itu kurang sinar matahari seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Kang Purwo, owner dari Langgeng Hidroponik Kediri. Usaha saya di bidang hidroponik adalah sebagai petani hidroponik, menyediakan sayur-sayur segar produk dari hidroponik. Juga kami menjual instalasi hidroponik berbagai sistem dengan bahan yang ada sekarang. Kendala-kendala yang terjadi dalam budidaya hidroponik salah satunya adalah hama, terus perawatan yang kurang tepat, kemudian spek instalasi yang kurang tepat. Jadi seperti itu. Kebanyakan untuk hama itu beda-beda. Selada atau jenis lettuce lainnya itu hamanya juga beda. Sawi juga beda, kangkung juga beda. Jadi cara penanganannya adalah kalau instalasi seperti ini kecil, jadi kita amati satu persatu. Kita pilih satu persatu, kita buang satu persatu hamanya. Jadi seperti itu. Kalau sudah skala yang besar, lebih besar lagi, yang tidak mungkin ditangani oleh manual, dengan tangan, kita pakai pestisida yang organik atau nabati yang diambil dari dapur maupun kebun yang ada. Jadi bisa dengan bawang putih atau daun-daun tembakau atau yang lain. Jadi begini, langkah pertama untuk antisipasi hama yang perlu kita lakukan adalah pembersihan media tanam. Itu sepele tapi jarang dilakukan. Jadi cuma ditanam saja itu. Jadi seperti ini, setiap kali habis panen harus dibersihkan, harus dikeringkan, dan kalau bisa disterilisasi pakai cairan sterilisasi yang sudah ada. Terus kemudian ketika sudah dilakukan pembersihan, antisipasi berikutnya adalah lahannya kita semprot kalau bisa. Kalau tidak bisa ya rumputnya yang kita bersihkan biar tidak dibuat tempat hama. Jadi seperti itu. Itu yang sederhana, yang manual ya. Seperti itu. Tapi kalau sudah kebun besar itu ya harus pakai jamur, ya pakai pungi yang bersahabat, pungi yang dari organik. Kan banyak yang di toko-toko itu yang menjual pungi dari bahan organik atau pestisida yang bahannya dari nabati juga, dari organik juga, seperti itu. Kalau hujan terus kebun kita tanpa atap, ya langkah awal adalah berdoa saja. Langkah kedua adalah matikan pompa sirkulasi kan dimatikan biar tidak terjadi konslet ya, karena ada kabel yang di luar tandon juga ada. Kemudian ketika hujan sudah reda dan tidak hujan lagi, segera
ganti air tandon dengan nutrisi yang baru, karena air hujan itu sifatnya mengacau nutrisi yang sudah kita berikan. Jadi kita namanya apa? Flushing ya, pembersihan guli dari nutrisi yang ada. Apa seperti itu, kurang tahu saya kata-kata yang tepat untuk itu, tapi bersihkan air hujan itu dari instalasi atau dari tandonnya, kemudian ganti yang baru. Ya kalau hujan terus ya berdoa saja terus. Jadi begini, sering terjadi pertanyaan-pertanyaan, kapan Pak airnya diganti, kapan Pak nutrisinya diganti. Jadi begini, selama tidak ada kendala dalam air atau hama atau jamur dalam air, nutrisi tidak pernah diganti, air tidak pernah diganti, tapi ditambah. Ketika air berkurang, ditambah air lagi, plus ditambah dengan nutrisinya. Jadi sampai panen. Baru setelah panen itulah yang diganti yang baru, air nutrisi baru, tanaman juga baru. Untuk busuk akar masih kebanyakan masih gagal total ya itu ya. Tapi bisa diantisipasi dengan cara menstabilkan pH atau memberikan bakteri lagi kepada tandon. Kalau memungkinkan bakteri cair pada tandon yang bisa melawan jamur tersebut. Yang kedua adalah membuang yang sudah terkena busuk akar dan mengganti air nutrisi dengan air nutrisi yang baru. Yang ketiga, jika memang tidak bisa ditolong, ya segera dicabut semua tanamannya biar jamur tidak bisa berkembang biak di situ. Jadi seperti itu. Daun kuning itu kebanyakan terjadi karena kekurangan nutrisi. Unsur apa? Ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi. Itu tandanya. Yang pertama itu, yang kedua adalah busuk akar juga mengakibatkan daun menguning. Tidak hanya busuk akarnya saja, tapi akibatnya kan daun tidak tersuplai oleh mineral yang dari nutrisi itu tadi. Seperti itu. Paling mudah itu memang berhidroponik menanam kangkung. Jadi kangkung itu musuhnya adalah kebul satu, tapi hampir jarang terjadi, dan paling sering itu ada ulatnya. Kalau kangkung itu saja, itu jarang terjadi. Tapi kalau nanam sawi, di saat pergantian musim pasti kena kutu, namanya apit. Seperti itu. Jadi beda-beda Mbak. Selada, ada mata kodok dan lain-lain. Busuk akar bisa menyerang semua tanaman. Kalau sawi-sawian ada apit, spidermit dan lain-lain, seperti itu. Jadi pipa tersumbat kadang-kadang terjadi karena pemilihan bahan yang salah atau pemasangan bahan yang salah. Jadi kebanyakan yang instalasi itu kebanyakan diambil enaknya saja, yang mudah terpasang dan bisa mengalir. Tapi jarang yang diperhatikan adalah ini. Dampak apa yang ketika memakai alat ini seperti nepel dipasang nepel, emang bener nepel untuk menyambung itu. Tapi kebanyakan jika pakai itu sering buntu, dan langkahnya yang kita lakukan tidak memotong, tapi kita selang untuk inletnya itu kita bersihkan pakai biting tusuk
sate, apa sapu lidi, atau dari kawat untuk menghilangkan keraknya yang di dalam. Memang sering terjadi seperti itu, inletnya kotor, kerak, dan air sulit mengalir. Untuk nutrisi bisa dibuat untuk all varian sayur ya, bisa. Dengan satu ukuran juga bisa. Biasanya bukan untuk menghemat nutrisi kalau seperti itu, tapi menghemat lahan. Satu lahan dibuat untuk macam-macam sayur. Kalau menghemat nutrisi, memang kebutuhannya sayur ya itu-itu saja, segitu-segitu aja. Ukurannya ppm-nya setiap sayur beda-beda, ya itu ukurannya. Tapi tidak bisa menghemat nutrisi. Nutrisi itu sudah hemat, tidak kemana-mana, tidak terbuang, pasti terserap oleh tanamannya. Jadi seumpama kita pakai satu tandon untuk semua tanaman bisa. Itu bukan menghemat nutrisi bagi saya, tapi menghemat lahan. Jadi satu lahan, adanya lahan gini untuk menghemat penempatan tandon-tandon, itu kita buat satu tandon saja dengan satu ukuran ppm, itu bisa. Nutrisi itu bisa untuk semua tanaman, ukurannya yang membedakan. Jadi kebutuhan kepekatannya yang membedakan kebutuhannya. Jadi seumpama selada kebutuhannya di bawah 1000, untuk sawi kebutuhannya di bawah 1400. Itu yang membedakan, bukan nutrisinya yang beda-beda. Ada sih grade-grade tertentu yang memproduksi nutrisi ini untuk sayur dengan grade ini, dengan tipe ini, itu ada. Tapi kebanyakan general yang kita pakai, jadi semua sayur bisa tercukupi oleh satu nutrisi. Sayuran kerdil itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Padahal sudah tersedia di alam itu 95%, 5% hanya nutrisi yang diberikan kepada tanaman. Jadi banyak faktor kerdil itu karena sinar matahari kurang, oksigen kurang, terus airnya terlalu panas, suhunya terlalu tinggi, itu bisa membuatkan tanaman menjadi kerdil. Kurang sinar matahari, ya kurus tinggi langsing jadinya, atau kita sebut kutilang itu, bolting itu kurang sinar matahari seperti itu. Kerdil itu bukan karena serangan kebanyakan ya. Kerdil itu kebanyakan karena kita budidayanya kurang tepat. Jadi kurang sinar matahari, ya kita biarkan saja. Iya. Kecuali kena hama jamur, hama hama penyerang lainnya, itu baru kita sisihkan atau kita buang. Jadi hidroponik itu suplai mineralnya itu dari akar, bukan dari daun. Kalau dari daun itu adalah mengatasi hama yang datang. Jadi kalau menurut saya tidak disarankan kita semprot hormon lain, nutrisi mineral lain dari daun, karena kebutuhan daun itu juga atas mineral tersebut terbatas, tidak seperti akar. Jadi tidak disarankan pakai nutrisi disemprotkan di daun, itu tidak disarankan, karena nyerapnya nutrisi hidroponik itu dari akar, bukan dari daun. Begitu. Saya Kang Purwo, owner dari Langgeng Hidroponik Kediri, juga usaha sayur segar, sayur sehat, bebas pestisida kimia sintetis. Saya juga usaha di bidang instalasi hidroponik. Jika tertarik atau mau pesan, bisa menghubungi di nomor WA saya 082 142 262626, lewat IG Langgeng Hidroponik Kediri, lewat Facebook
Langgeng Hidroponik Kediri, lewat YouTube Langgeng Hidroponik Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik.